Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pengajian kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita masuk pada peristiwa tentang di mana Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian akhirnya setelah itu disusui oleh ibu susuannya Halimah As-Sa'diyah yang datang dari kampung Bani Sa'ad di kota Taif yang dalam rangka untuk mencari nafkah. Kebiasaan mereka, wanita-wanita dari kota Taif, mereka pergi ke kota. Jadi Taif ke kampung, pergi ke kota untuk mencari anak-anak yang siap untuk disusui. Dengan mereka menyusui anak-anak orang-orang kota tersebut, mereka akan mendapatkan upah dari orang tua mereka. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kisah disusuinya Nabi SAW oleh Halimah As-Sa'diyah? Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwasanya orang-orang Arab dahulu, yang mereka sengaja mengirim anak-anak mereka ke kampung-kampung untuk disusui di sana. Ya, ada beberapa sebab dijelaskan oleh para ulama, di antaranya pertama agar mereka bisa tumbuh dengan sehat, ya, jauh dari pencemaran udara, jauh dari hal-hal yang penyakit-penyakit. Lagi Mekah adalah tempat berkumpulnya orang-orang, ya. Kita tahu Mekah adalah tempatnya Ka'bah, sehingga orang-orang berkunjung dari mana-mana dan orang juga berhaji di situ. Ya, sejak zaman jahiliyah. Maka tatkala anak-anak mereka lahir, mereka ingin anak mereka tinggal di kampung-kampung, ya, di badiah-badiah, di balui-balui, di antaranya agar mereka bisa tumbuh dengan sehat. Yang kedua di antaranya untuk memperkuat bahasa Arab mereka. Karena kalau di Mekah bercampur dengan selain Arab, ada orang-orang mungkin dari luar datang, ya, sehingga mungkin bahasa agak tercampur. Tapi berbeda tatkala tinggal di kampung, benar-benar bahasa mereka bahasa Arab. Kemudian agar mereka juga di masa kecil mereka biasa hidup mandiri, ya, tidak dimanja di kota. Ini di antara tujuan-tujuan kenapa anak-anak mereka diletakkan di kampung Arab. Dan adapun kisah Halimah Sa'diyah, ya, disebutkan kisahnya tatkala dia keluar bersama suaminya dengan membawa anaknya yang masih kecil yang juga sedang dia susui dalam sekelompok wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, itu dari kota Taif. Kota Taif ke Mekah kira-kira 90 km, 80-90 km. Kata beliau, kharajtu ala atharin li qamara ma'ana syarifun lana wallahi ma taqiddu bi qatrah. Aku pun keluar menunggangi hemar betina, ya, keledai betina yang berwarna putih. Aku keluar bersama suamiku, ya, sambil menggendong putranya yang masih kecil, dan kami juga bawa seekor onta kami. Tetapi demi Allah, onta kami tidak mengeluarkan air susu sama sekali. Wa ma lana mulailana ajma' min sabiyyina alladhi ma'ana. Dan kami semalam tidak bisa tidur semalaman. Kenapa? Karena anak kami nangis terus, ya. Min buka'i min al-ju', karena kelaparan. Ya, tidak ada air susu pada diriku, ya. Jadi air susunya habis, tidak bisa mencukupi dia. Kemudian onta kami pun tidak bisa mengeluarkan diperas susunya. Akan tetapi kami berharap, ya, kami mendapat bantuan dan solusi dengan pergi ke kota Mekah. Maka keluarlah aku di atas keledai betinaku, ya, yang lemah tersebut. Dan waktu kami berjalan, ya, keledai itu yang paling lemah, ya, sampai-sampai hal ini memberatkan rombonganku. Karena harus nunggu saya. Keledainya jalannya lemah, ya, saking kurusnya, ya. Kemudian sampai akhirnya kami tiba di kota Mekah. Kami mencari anak-anak yang siap untuk kami susui. Fama minna imra'atun illa wa qad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu.
setiap wanita dari rombongan kami sudah ditawarkan si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusui, untuk dibawa pulang. Tapi semua wanita tersebut menolak, enggak ada yang mau menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qila laha annahu yatim. Kenapa? Karena dibilang ini anak yatim. Maka enggak ada yang mau menyusui Muhammad. Kenapa? Karena kami berharap mendapat balasan kebaikan dari bapaknya si kecil. Kalau bapaknya enggak ada, apa yang kami harapkan? Fakunna naqul yatim, kami berkati anak yatim. Apa yang mau dilakukan oleh ibunya kepada kita? Apa yang dilakukan oleh kakeknya kepada kita? Maka akhirnya kami seluruh para rombongan wanita tidak mau merawat Muhammad, si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah mencari-cari anak untuk disusui, fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadhat radi'an ghairi. Seluruh rombongan wanita semuanya sudah bawa pulang anak untuk disusuin, ya. Kecuali aku belum dapat anak. Enggak ada. Tatkala kami sudah bersiap untuk kembali ke Taif, ya, aku berkata kepada suamiku, wallahi inilah akrahu an arji min baini sawahibi wa lam akhudh radi'an. Demi Allah, saya tidak suka kita pulang ke kota Taif, pulang ke kampung, dan saya tidak bawa anak sama sekali. Sementara kawan-kawanku semuanya sudah bawa anak susuan. Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudannahu. Demi Allah, akan pergi ke anak kecil yatim tadi dan aku akan mengambil anak tersebut. Kata suaminya, lakukan saja, semoga Allah berikan berkah kepada kita. Maka aku pun pergi kepada si kecil Muhammad, lalu aku mengambilnya. Kemudian aku, karena tidak ada lagi anak yang mau dia bawa, ya. Ini anak yang terbuang, tidak ada yang mau menyusuinya, ya. Karena tidak lagi, akhirnya saya ambil dan saya bawa pulang ke Mekah. Tatkala saya mengambil si kecil Muhammad, lalu aku pun kembali ke tempatku, ya. Aku naik di atas tungganganku. Falamma wada'tu fi hijri aqbala alaihi fadiyaya bima sya'a min laban. Waktu saya letakkan di pangkuanku, tiba-tiba si kecil Muhammad ini menyusui dan ternyata air susu saya banyak. Fasyariba hatta rawi. Maka si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyusui sampai kenyang. Wasyariba ma'ahu hatta rawi. Kemudian anakku yang asli juga menyusui, ya. Tadi malam nangis enggak bisa tidur. Ternyata waktu saya gendong Muhammad, ternyata anakku juga menyusui. Tsumma sampai keduanya pun tertidur. Sungguh kami tidak pernah tidur sebelumnya seperti ini, ya. Kemudian suamiku pergi menuju ke onta kami. Ternyata onta kami penuh dengan susu bulan, maka dia pun memerah susu dari onta kami, kemudian dia minum dari susu tersebut. Aku pun minum bersama suamiku sampai kami semua dalam hilang dahaga kami dan kami pun kenyang. Fabitna bi khairi lailatin. Maka kami pun tidur malam itu di malam yang terbaik, ya. Jadi enggak pernah tidur sepulas malam tersebut karena dalam kondisi lapar. Kemudian tatkala tiba pagi hari, suamiku berkata, "Ta'lami wallahi ya Halimah, tahukah engkau wahai istriku Halimah, sungguh kau telah mengambil jiwa yang penuh dengan keberkahan." Aku berkata, demi Allah, aku berharap demikian. Kemudian kami pun berangkat. Kemudian kami pulang bersama dengan rombongan di pagi hari. Aku pun menggendong si kecil Muhammad. Tiba-tiba keledaiku berjalan dengan cepat, ya, sampai melewati rombongan. Padahal waktu datang paling belakang. Sekarang jalan paling cepat. Akhirnya teman-temanku berkata, ya benata Abi Dhu'aib, wahai Halimah, pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Apakah ini himarmu, keledaimu yang itu yang kemarin, ya? Kata Halimah, bala, wallahi iya, itu keledai yang kemarin, ya. Innaha lahiyah hiya, itulah keledai yang kemarin. Kata mereka, demi Allah ini keledai hebat, ya. Akhirnya kami pun pulang menuju rumah kami, sampailah kami di kampung Bani Sa'ad, ya. Dan waktu itu benar-benar musim kemarau, tidak ada tumbuhan, ya, hanya sedikit tumbuhan. Maka kambing-kambingku pergi digembalakan. Kemudian tatkala balik kambing-kambingku menuju rumah kami dalam kondisi kenyang, kemudian penuh dengan air susu. Maka kami pun memerah susu dari kambing-kambing kami dan kami minum dari susu tersebut. Padahal tetangga-tetangga kami, kambing-kambingnya nggak ada susunya. Sampai orang-orang dari tetangga-tetangga kami pun mengatakan kepada tukang gembala mereka, kalian kalau menggembalakan kambing, pergi ke tempat kambing-kambingnya Halimah, ikuti kambing-kambingnya.
supaya pulang juga gemuk dan apa? Banyak susunya. Akhirnya tetangga-tetangga kami pun pergi menggembalakan kambing mereka bersama kambing-kambing kami. Waktu pulang tetap saja kambing-kambing mereka kurus, tidak ada air susunya. Inilah keberkahan dari Nabi SAW untuk Halimah Sa'diyah. Ya. Dan Rasulullah SAW terus tinggal bersama Halimah Sa'diyah sampai akhirnya 2 tahun. 2 tahun tinggal bersama Halimah Sa'diyah. Ya. Baik. Setelah berusia 2 tahun, kata Halimah, karena dia tugasnya untuk merawat hanya berapa tahun? 2 tahun. Waktunya dia harus mengembalikan si kecil Muhammad kepada ibundanya Aminah. Faqadimna bihi ala ummihi za'irina laha. Kami pun berangkat kembali menuju kota Makkah. Kami gendong Muhammad, kami bawa ke rumahnya. Dan kami berharap dia tetap tinggal bersama kami, karena kami melihat keberkahan yang luar biasa. Maka kami pun berbicara dengan ibundanya. Kata Halimah, aku berkata, wa qultu laha, aku berkata kepada ibundanya, "Lau tarakti bunayya indi hatta yaghlab, fa inni akhsha alaihi wa ba'a Makkah." Coba biarkanlah putraku ini, putra susuanku ini tinggal bersamaku. Ya, tidak usah balik ke tempatmu. Ya, aku khawatir nanti kena penyakit di kota Makkah. Alasannya. Akhirnya, falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Aku terus merayu ibundanya. Akhirnya Aminah melepaskan siapa? Muhammad SAW tinggal lagi meneruskan kehidupannya bersama Halimah Sa'diyah. Baik. Tatkala Nabi SAW tinggal di kota Taif, di kampung Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah, sampai berusia 4 tahun. Tatkala beliau berusia 4 tahun, terjadi peristiwa yang menakjubkan, yaitu dibelahnya dada Nabi SAW, kemudian dikeluarkan jantungnya, dibersihkan jantungnya dari kotoran daging yang hitam. Ya. Dan riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan Nabi SAW dibelah dadanya 2 kali. Dibelah dadanya 2 kali. Pertama tatkala berusia 4 tahun di kampung Bani Sa'ad. Yang kedua nanti tatkala sebelum Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj, Nabi SAW juga dibelah dadanya untuk dibersihkan jantungnya dari kotoran. Rasulullah SAW bercerita, ya, kanat hadinati min Bani Sa'ad bin Bakar fantalaqtu ana wa ibnin laha fi bahmin lana. Itu waktu Nabi tinggal bersama Halimah Sa'diyah. Suatu hari aku menggembalakan kambing bersama saudara susuanku tadi, anaknya Halimah. Ya. Walam na'khudh ma'ana zada, dan kami tidak bawa bekal. Faqultu, aku berkata kepada saudaraku, ya akhi, idhab fa'tina bi zadin min 'indi ummina. Pulanglah engkau, ambil bekal dari rumah ibu kita, ibunda kita, ibu susuannya. Maka berangkatlah saudaraku pulang, dan aku tetap makas ke endal bah, aku tetap menjaga kambing-kambing. Tiba-tiba fa'aqbala tayrani abiyallah, tiba-tiba ada 2 burung yang putih, ka'annahuma nasran, seakan-akan burung nasar. Malaikat ternyata. Yang satu berkata kepada yang lainnya, huwa, itukah dia? Qala na'am, mereka menjawab, iya benar itu dia. Fa'aqbala yaqtadirani, maka mereka pun berdua segera datang lalu mendekatiku dengan cepat. Fa'akhadani fa'atahani ila al-qafar, kemudian mereka berdua mengambilku lalu aku dibalikkan, ya, di atas dibaringkan di atas leherku. Fasyaqqa batni, kemudian mereka berdua membelah perutku. Tsumma stakhraja qalbi, kemudian mereka berdua mengeluarkan jantungku. Fasyaqqahu, kemudian jantungku dibelah. Fa akhraja minhu alaqatain saudawain, kemudian mereka berdua mengeluarkan dari jantungku 2 gumpalan daging yang hitam. Fa qala ahaduhuma li sahibihi itini bima tajin wa qasala bihi jawfi. Kemudian salah satu berkata kepada temannya, datangkanlah air es. Kemudian mereka membersihkan bagian dalam tubuhku dengan air es tersebut. Kemudian dia berkata lagi, ini bima'in barak, datangkanlah air yang dingin. Faqasala bi qalbi, kemudian tadi bagian dalam tubuhku dibersihkan, sekarang jantungku dibersihkan. Qala itini bis sakinah fadarraha, kemudian dikatakan kepada yang satunya, datangkanlah ketenangan, lalu ketenangan tersebut ditebarkan dalam jantungku. Kemudian salah satu berkata kepada yang lainnya, husbun jahit, ya. Setelah kemudian dia jahit, wa khatama alaihi bi khatamin nubuwah. Setelah itu Nabi diberi cap dengan cap kenabian. Itu di sebelah pundak sebelah kiri. Cap kenabian itu berupa daging yang tumbuh, yang ada beberapa uraian rambut, ya.
daging tersebut besarnya seperti telur merpati. Seperti telur apa? Merpati. Itu adalah lambang kenabian yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma talaqa wa tarakani. Kemudian setelah itu mereka berdua pergi, dua malaikat tersebut pergi. Wa fariqtu farakan syadidan. Aku pun sangat takut ketika itu. Kemudian aku pergi menuju ibuku. Aku kabarkan kepada Halimah Sa'diyah tentang apa yang telah menimpaku. Fa asfaqat alayya an yakuna ulbisa bi. Maka ibuku tadi khawatir aku ini sudah gila atau terpengaruh ada sesuatu yang menimpaku, gangguan jin atau yang lainnya. Qalat u'idzuka billah. Maka dia berkata, aku mohon kepada Allah untuk melindungimu. Farahalat ba'iran laha wa hamalatni ala rahli. Maka segera dia pun mengambil tunggangannya, ya, kemudian dia pun membawaku di atas tunggangan, kemudian aku naik di belakang Halimah sampai akhirnya aku pun pulang ke rumah ibuku Aminah. Jadi Halimah ketakutan, dia khawatir nanti dimintai pertanggungjawaban, ini kenapa anak ini. Akhirnya segera dia bawa pulang, ya. Akhirnya setelah sampai di sana, kemudian Halimah berkata, "Addaitu amanati wa dhimmati." Aku telah menunaikan tugasku dan aku kembalikan tanggung jawabku. Yang waktu itu bilang jangan dikembalikan, sekarang apa? Suruh kembalikan. Kemudian Halimah mengabarkan kepada ibuku tentang apa yang terjadi, tapi ibuku tidak ketakutan. Ibuku berkata, "Inni ra'aitu hina hamaltu bi anna kharaja minni nurun adha'at minhu qusur asy-Syam." Sungguhnya aku pernah lihat dalam mimpiku, ya, tatkala aku melahirkan si Muhammad, ya, maka keluar dariku cahaya, yang cahaya tersebut menyinari istana-istana di negeri Syam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dengan cerita yang sama, yang mirip. Bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, dia sedang bermain sama anak-anak yang lain. Kemudian malaikat Jibril pun mengambilnya, fasara'ahu, kemudian diambil, kemudian dijatuhkan, fasyaqa an qalbi, kemudian dibelah jantungnya, dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya. Setelah itu diambil, fastakhraja minhu alaqah, diambillah bagian yang hitam dari jantungnya tersebut. Kemudian Jibril berkata, hadza syaitan minka, ini adalah bagian setan darimu. Jadi kalau setan menggoda selalu lewat di sini, dicabut bagian kotor tersebut. Kemudian tsumma ghasala fi tasdin min dhahabin bima'i zamzam. Kemudian jantungnya dikeluarkan, diletakkan di sebuah tempayan terbuat dari emas, kemudian berisi air zam-zam, kemudian dicuci oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah dijahit jantungnya, kemudian dikembalikan ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah al-gilman yas'aun ila ummihi. Maka anak-anak tadi ketakutan, mereka pun lari menuju kepada ibu susunya itu Halimah. Kemudian mereka berkata, inna Muhammadan qad qutil. Muhammad telah dibunuh. Kemudian akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah SAW. Wa huwa muntaqi'ul laun. Rasulullah SAW berkondisi pucat. Kata Anas radhiyallahu anhu, wa qad kuntu ara athara dzalikal makhit fi sadrihi. Aku pernah melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibelah, jantungnya dikeluarin, jantungnya juga dibelah, dikeluarin yang warna hitam, jantungnya dijahit, dimasukkan lagi, dadanya dijahit, ya. Hadirin hadirat yang hadir subhanahu wa ta'ala. Kisah ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada orang muslim yang mengingkari, kata mereka masa bisa kayak gitu, jantung dibelah, kemudian dikeluarin kotorannya, dimasukin lagi, ya. Aneh, itu orang begitu yang mati lah, pasti gak mungkin, ya. Nah, ini diungkapkan oleh mereka sejak dahulu. Kalau sekarang sudah mulai berkurang, ya, karena sekarang sudah terbukti teknologi canggih itu gampang gitu-gitu. Tinggal jantung dikeluarin, dikasih jantung palsu, kemudian dioperasi sampai 20 jam, bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Sekarang secara teknologi sangat mudah terjadi. Yang pertama, bukan sesuatu yang tidak masuk akal, itu masuk akal dan sudah terjadi di zaman sekarang. Sebagian orang jantungnya bermasalah, dilepasin, dibelah, diperbaiki, diaduk, dan nanti dimasukin lagi. Yang kedua, namanya mukjizat pasti aneh, ya. Kalau nggak aneh, namanya bukan apa? Mukjizat. Sama sekarang Nabi Isa alaihissalam waktu kecil bisa bicara. Aneh atau tidak? Aneh lah, masih kecil, masih digendong sudah ngomong, ini Abdullah atani al-kitab, aku ini hamba Allah. Allah berikan aku al-kitab, Allah berikan aku Injil. Enggak mungkin anak kecil tidak belajar tahu bisa ngomong. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizatnya bisa menyembuhkan orang yang buta, disentuh, diusap langsung bisa melihat lagi.
Bahkan yang mati bisa dihidupkan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini semua tidak masuk akal, tapi itulah yang namanya mukjizat. Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat jadi ular, sama itu juga tidak masuk akal. Pakai logika mana? Unsur kayu bisa berubah menjadi unsur daging ular? Gak mungkin. Tapi itulah yang namanya apa? Mukjizat. Dan apa faedah Nabi SAW dibersihkan jantungnya sejak dia masih kecil? Kata para ulama, jawabannya ya, agar Nabi SAW sejak kecil terjaga akhlaknya, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau Nabi tidak dibersihkan jantungnya, kemudian dia tumbuh sebagaimana anak-anak yang lain, kemudian di remaja dia nakal, kemudian dia mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Nanti kalau dia dianggap menjadi Nabi, orang-orang akan bilang, Muhammad, ente sekarang sok jadi Nabi, ini dulu bajingan seperti saya. Paham? Jadi itulah kenapa Nabi SAW sebelum jadi Nabi, memang dia juga dijaga. Jangan sampai Nabi SAW meskipun di masa remaja pernah melakukan hal yang diharamkan. Makanya Nabi tidak pernah menyembah patung meskipun dia masih remaja. Nabi SAW tidak pernah berzina, Rasulullah SAW tidak pernah minum khamar, Rasulullah SAW tidak pernah main judi, Rasulullah SAW tidak pernah mengundi nasib, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kesyirikan meskipun dia belum jadi Nabi. Kenapa? Karena bagian dari tempat digodanya setan sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ini di antara hikmahnya kenapa Nabi SAW sejak kecil sudah dibersihkan hatinya. Kemudian dengan dibersihkannya jantung Nabi SAW, maka kita juga melihat akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Ya, akhlak yang merupakan mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Ya, ada seorang datang kepada Nabi SAW, talaba minhu ghanaman bainal jabalain. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, berikanlah aku kambing ya di antara dua gunung. Itu kambing satu lembah, seluruh itu kambing mungkin jumlahnya ratusan, kasih sama saya. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi tatkala diminta, Nabi langsung kasih. Ini ambil. Tidak mikir-mikir ya. Gimana ya nanti ya? Gimana? Enggak, langsung suruh ambil. Akhirnya dia pulang ke kampungnya, dia berkata, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan atau malam yakhshal faqa. Wahai kaumku, masuklah Islam. Kalau mau dapat kambing banyak, masuk Islam. Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Kita sekaya apapun, kalau kita kasih sesuatu, kita mikir. Kita pasti masih perhitungan, ini aset saya seberapa, kasih sekian gini, bagaimanapun nama kita manusia. Kita pasti mikir siapapun dia. Ya. Tapi Rasulullah SAW kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Kenapa? Karena jantungnya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya kata Anas bin Malik, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 atau 9 sinin. Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun, 10 tahun. Nabi tidak pernah mengatakan hal fa'alta hadza, lima fa'alta hadza, hal tarakta hadza. Nabi tidak pernah berkata kenapa kau tidak begini? Sebaiknya kau melakukan demikian. Tidak pernah. Nabi tidak pernah protes kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apalagi marahin, enggak pernah. 10 tahun majikan tidak pernah marah anak buah, itu aneh ya. Antum pernah enggak marah anak buah sama sekali? Ya, enggak mungkin ya. Kalau sebulan mungkin enggak marah-marah. Kalau sampai 10 tahun enggak pernah marah, enggak pernah negur, itu enggak mungkin. Yang bisa melakukannya cuma siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wajar jika kita melihat akhlak Nabi yang sangat luar biasa, kenapa? Karena hatinya telah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi setelah Nabi dibelah dadanya diberi lambang apa? Kenabian ya. Berupa daging yang tumbuh seukuran telur puyuh ya, kemudian ada rambut yang terurai di sekitar telur puyuh atau sekitar daging tersebut yang sebesar telur puyuh. Akhirnya Nabi SAW setelah itu kembali kepada ibundanya Aminah bintu Wahb, kemudian dirawat oleh ibundanya sampai beliau berusia 5 atau 6 tahun. 6 tahun ya. Tatkala Rasulullah SAW berusia 6 tahun ya, jadi cuma tinggal bersama ibunya kurang lebih 2 tahun. Ibundanya meninggal di suatu kota atau tempat namanya Al-Abwa. Al-Abwa ini letaknya antara Mekah dan Madinah. Waktu itu ibundanya pergi bersama Nabi SAW pergi menuju ke kota Madinah dalam rangka untuk silaturahmi kepada akhwalnya Nabi SAW dari Bani Najjar. Yang kita sudah cerita di awal-awal bahwasanya Hashim, bapaknya Abdul Muttalib, ya,
menikah dengan seorang wanita di kota Madinah, namanya Salma binti Amr An-Najjariyah. Salma binti Amr An-Najjariyah, kemudian Hashim pergi ke negeri Syam, kemudian dia meninggal. Maka lahirlah kakek Nabi Abdul Muttalib atau namanya Syaibah di Madinah, ya, dan ibundanya dari Bani Najjar. Nah, ibu Nabi SAW ngajak Nabi untuk silaturahmi kepada keluarga istri kakeknya dari Bani Najjar. Setelah silaturahmi dengan mereka, akhirnya ibunya pulang menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan di kota Abwa, ibunya meninggal dunia. Jadi ini ujian tersendiri bagi Nabi SAW. Karena ibunya meninggal bukan di kota Mekah, bukan juga di kota Madinah. Seandainya tinggal di kota Mekah, maka Nabi masih bersama dengan kerabat-kerabatnya. Seandainya meninggal di kota Madinah juga masih bersama kerabat kakeknya. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi di antara Mekah dan Madinah. Ya, jauh dari kerabat. Dan kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Nabi SAW, ya. Ibunya sakit, dia lihat sampai akhirnya meninggal. Kata Abu Hurairah, "Zara Nabi SAW qabra ummihi fabaka." Rasulullah SAW menziarahi kuburan ibundanya, lalu Nabi SAW menangis. Wa abka man haulahu, dan Nabi menjadikan orang-orang di sekelilingnya juga menangis. Summa qala, apa sebab Nabi menangis? Nabi berkata, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Aku minta izin kepada Rabbku agar aku bisa mohon ampunan bagi ibundaku, akan tapi Allah tidak mengizinkan bagiku. Wasta'dzantuhu an azura qabraha, dan aku minta izin kepada Allah untuk berziarah kepada kuburan ibundaku. Fa'adzina li, maka Allah pun mengizinkan aku. Ya, jadi Nabi tatkala minta izin untuk minta ampunan bagi ibunya, ditegur oleh Allah tidak boleh, ya, karena ibundanya meninggal dalam kondisi musyrik. Demikian juga ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang lain. Kalau tadi dari sahabat Abu Hurairah, hadis kedua dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi SAW fa nazala bina." Suatu hari kami berkata, "Inni sa'altu Rabbi fil istighfar li ummi." Aku mohon kepada Allah agar bisa mohon ampun bagi ibuku, falam ya'dzan li, Allah tidak mengizinkan aku. Pada ma'aina ya rahmatan laha minan nar, maka kedua mataku menangis kasihan kalau dia tersentuh dengan api neraka. Baik, kita lanjutkan. Setelah ibundanya meninggal waktu Nabi SAW berusia 6 tahun, setelah itu Rasulullah SAW dirawat oleh kakeknya yang sangat menyayanginya, itu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi SAW. Dia tidak pernah kasihan, sayang seperti kepada Nabi SAW. Bahkan dia mendekatkan Nabi kepadanya, ya. Bahkan sering dia berdua-duaan dengan Nabi SAW. Bahkan, ya, sering ngajak Nabi tidur bareng, ya. Kalau dia makan makanan, dia mengatakan, "Alayya bibni," mana cucuku, datangkan, saya ingin makan bersama dia. Jadi Abdul Muttalib sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Di antara dalil yang menunjukkan cintanya Abdul Muttalib dalam satu riwayat yang sahih, ya, diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Kindir bin Sa'id dari ayahnya, dia berkata, "Hajjatu fil jahiliyah." Aku berhaji di zaman jahiliyah. Jadi saya sering sampaikan, orang musyrikin dahulu mereka juga apa? Berhaji. Mereka juga umrah, mereka juga tawaf, mereka juga i'tikaf. Mereka juga puasa Asyura, ya, orang musyrikin. Aku berhaji di zaman jahiliyah. Fa idza ana bi rajulin yatufu bil bait. Tiba-tiba aku melihat ada seorang sedang tawaf di Ka'bah. Wa huwa yartaji, dan dia sambil berdoa. Dia berkata sambil berdoa dengan syair, dia berkata, "Rabbi rudda ilayya raqibi Muhammadan, ruddahu ilayya wasqani indi yadan." Dia mengatakan, "Ya Rabbku, kembalikanlah kepadaku, ya, Muhammad." Ya. Qultu man hadha? Siapa ini yang berdoa? Qalu Abdul Muttalib bin Hashim. Itu Abdul Muttalib bin Hashim, ya, penguasa kota Mekah. Ba'atha bibnihi Muhammadin fi talabi ibnin lahu. Jadi Abdul Muttalib ini untanya hilang, maka dia suruh Nabi cari. Dia suruh Nabi cari unta yang hilang tersebut. Walam yab'athu fi hajatin illa anjaha. Dan selalu kalau dia utus Nabi cari barang hilang atau keperluan, pasti berhasil. Namun kali ini Nabi gak datang-datang. Jadi gelisah dia. Biasanya kalau ngurus Nabi kasih tugas pasti selesai. Minta tugas pasti selesai. Nabi cerdas, ya. Namun kali Nabi cari untanya tidak datang-datang. Maka dia pun sedih. Dia berdoa di Ka'bah sambil tawaf minta agar Allah segera mengembalikan Muhammad SAW.
Falam yalbath an ja'a Muhammadun wal ibil. Tidak lama kemudian Nabi muncul bersama onta yang dicarinya tersebut. Fa'tanaqahu, maka Abdul Muthalib segera memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, kemudian berkata, "Ya bunayya, laqad jazitu 'alaika jaz'an lam ajza'hu ala syai'in qad." Wahai cucuku, aku sungguh khawatir, aku tidak pernah khawatir seperti kekhawatiran saat ini. Khawatir kau tertimpa sesuatu. Wallahi la aba'athuka fi hajatin abadan. Habis ini saya tidak akan pernah nyuruh kamu lagi. Pokoknya sudah. Nanti disuruh enggak balik lagi bahaya kan. Wala tufariquni ba'da hadza abadan. Kau tidak boleh meninggalkan aku setelah ini selamanya. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Abdul Muthalib sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib dia punya semacam permadani, ya, tempat duduk beliau khusus spesial di dekat Ka'bah. Tidak ada seorang anaknya pun yang berani duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib. Om-omnya Nabi nggak ada yang berani duduk di situ. Ya. Kenapa? Karena mereka benar-benar menghormati bapak mereka Abdul Muthalib. Waktu itu Nabi SAW masih remaja, Nabi SAW datang duduk di situ. Padahal om-omnya nggak ada yang berani. Maka om-omnya fayakhudhu a'mamuhu liyu'akhiruhu anhu. Semuanya minggir. Jangan duduk situ, jangan duduk situ. Maka Abdul Muthalib tegur, "Da'uhu yajlis, biar cucuku duduk situ." Iya, tenang aja, santai aja. Kira-kira gitu ya. Ada masalah duduk aja. Bahwa innalahu la sya'na, dia nanti akan menjadi orang hebat. Tsumma yajlisu ma'al firash, kemudian dia pangku Nabi SAW duduk bersamanya di atas permadani tersebut. Wa yamsahu dhahrahu bi yadihi wa yasurruhu ma yarahu yasna. Kemudian dia usap punggung Nabi SAW, dia senang melihat kegiatan Rasulullah SAW. Kemudian tatkala Nabi 2 tahun bersama pamannya, Rasulullah SAW berusia 8 tahun, akhirnya bersama kakeknya Abdul Muthalib, akhirnya kakeknya pun meninggal dunia. Ini Rasulullah SAW ini ya, orang yang paling banyak ujiannya. Sebagaimana dalam hadis ya, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang sesudahnya dan sesudahnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan imannya. Ikana fi imanihi salabatun zida fi bala'i. Kalau ternyata imannya kokoh, Allah tambah ujiannya. Wa ikana fi imani riqqatun khufifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah, Allah kurangi ujian. Jadi kalau Allah kasih kita ujian, Allah tahu pasti kita pasti kalau kita sabar kita pasti bisa melewati ujian tersebut. Dan ujian pasti ada dengan berbagai macam bentuk. Ujian tidak mesti di harta. Terkadang ujian pada istri kita, terkadang ujian pada orang tua kita, terkadang ujian pada anak kita, terkadang ujian pada kerabat kita, ya, terkadang ujian pada kesehatan kita, banyak ujian macam-macam. Ya, dan Nabi SAW orang yang paling diuji, Coba kalau kita melihat sejarah Nabi SAW, Nabi lahir tidak pernah ketemu dengan bapaknya. Sejak kecil jauh dari orang tua. Kemudian umur 6 tahun dan ibunya dari meninggal di depan beliau dan dia tidak bisa berbuat apa. Kemudian tinggal bersama kakeknya, kemudian kakek meninggal sama pamannya. Ya. Kemudian setelah beliau besar, kemudian beliau punya anak, menikah dengan Khadijah, punya anak-anaknya yang laki-laki, semuanya anak-anaknya meninggal sebelum beliau meninggal, kecuali Fatimah. Ya, jadi Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, ya, Ibrahim, semuanya meninggal. Bahkan Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi SAW, anaknya laki-laki. Waktu Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi, ya, sementara dia menggeliat kesakitan, Nabi memeluknya, kemudian meninggal di pangkuan Nabi SAW, sampai akhirnya Nabi SAW menangis. Rasulullah SAW berkata, "Innal aina la tadma'," sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Ya. Wa innal qalba la yahzan, sungguhnya hatiku dalam kondisi sedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Meskipun demikian, kami tidak berkata kecuali dengan perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Belum lagi Nabi SAW dicaci maki oleh kaumnya, belum lagi Nabi SAW dilempar batu sampai berdarah, dan banyak ya. Nabi tidak pernah istirahat sejak beliau menjadi Nabi sampai beliau meninggal dunia. Terus berpindah dari satu musibah ke musibah yang berpindah dari satu kesulitan ke kesulitan yang tidak pernah istirahat sampai akhirnya meninggal dunia. Itu pun meninggal dunia dalam kondisi diracun. Akhirnya racun tersebut berpengaruh terhadap wafatnya Nabi SAW. Jadi benar bahwasanya orang yang paling diberi ujian adalah orang yang paling beriman. Kita tidak berharap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita enggak diuji masuk surga kan. Tapi ujian itu sudah kelaziman. Orang yang beriman pasti akan diuji. Hasiban nas
an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman lantas tidak diuji? Pasti diuji. Siapapun dia. Tapi ujian berbeda-beda. Ujian berbeda-beda. Baik, waktu Nabi berusia 8 tahun, akhirnya kakeknya Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Ya. Setelah itu akhirnya Nabi dipasrahin oleh kakeknya kepada Abu Talib, pamannya Nabi SAW. Dan sudah saya sampaikan ya bahwasanya Abu Talib adalah satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Berbeda dengan paman-paman Nabi yang lain. Paman-paman Nabi yang lain dari istri yang berbeda. Jadi Abdul Muttalib istrinya 5. Abdul Muttalib istrinya berapa? 5. Dari masing-masing 5 itu punya anak-anak, sehingga dia punya anak 10 orang laki-laki dan 6 anak perempuan. Dari 5 istri tersebut. Di antara yang satu ibu adalah Abu Talib dengan siapa? Abdullah. Dengan satunya Zubair, tapi Zubair sudah meninggal. Tinggal 2 ini, Abu Talib dengan Abdullah. Abdullah meninggal, tinggal Abu Talib. Maka waktu Nabi SAW dipelihara oleh Abu Talib, benar-benar Abu Talib sangat sayang kepada Nabi. Seakan-akan Nabi itu adalah putranya sendiri. Karena dia adalah anak dari saudara kandungnya Abdullah. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, begitu sayangnya Abu Talib, ya, maka Abu Talib sering membawa Nabi SAW dalam perjalanannya. Bahkan di antaranya Nabi SAW dibawa sampai ke negeri Syam untuk berdagang, ya. Namun Abu Talib adalah orang yang miskin. Dia bukan orang kaya. Meskipun secara nasabnya sangat tinggi, tapi dia bukan orang kaya. Oleh karenanya Nabi SAW membantu beliau. Nabi juga adalah ponakan yang tahu diri dia. Dia tinggal bersama pamannya yang miskin dan dia berusaha membantu pamannya. Di antaranya Nabi SAW menggembalakan kambing untuk membantu kehidupan pamannya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Nabi mengutus seorang nabi pun kecuali pasti menggembalakan apa? Kambing. Semua Nabi. Ibrahim pernah menggembalakan kambing. Nabi Daud pernah menggembalakan kambing. Nabi Sulaiman yang raja luar biasa juga pernah menggembalakan apa? Kambing. Nabi Musa yang hebat juga pernah menggembalakan apa? Kambing. Bagaimana bisa menggembalakan kambing? Allah bikin skenario sehingga dia harus menggembalakan kambing. Bayangkan Nabi Musa sejak kecil jadi anak angkatnya Fir'aun. Anak angkat raja ngapain gembalain kambing? Gak mungkin gembalain kambing. Anak angkatnya apa? Raja. Tinggal di Fir'aun dengan mewah, makan enak, tentram, semuanya pokoknya dipenuhi. Tiba-tiba dia melakukan kesalahan, dia bunuh salah seorang dari keturunan dari suku Fir'aun, suku Kipti. Akhirnya dikejar oleh Fir'aun, bapak angkatnya sama anak buahnya, akhirnya kabur ke negeri Madian. Datang sampai sana miskin, akhirnya mau menikah dengan seorang wanita, syaratnya harus jadi pengembala kambing 8 tahun. Akhirnya Nabi Musa pun akhirnya mengembalakan apa? Kambing. Allah bikin semuanya Nabi mengembalakan apa? Kambing. Kalau ashabuhu, waktu Nabi berkata, semua Nabi pasti menggembala kambing. Maka sahabat-sahabatnya bertanya, wa anta, engkau juga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, na'am kuntu ar'aha ala qarari li ahli Makkah. Aku pernah mengembalakan kambing dalam rangka untuk mendapatkan upah dari penduduk kota Mekah. Jadi yang digembalakan pun bukan kambingnya Nabi, bukan kambingnya Abu Talib, tapi kambing tetangga dia gembalain. Supaya dapat upah menggembalakan apa? Kambing untuk bisa membantu pamannya. Demikian Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Abdah bin Hazm, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam. Ya. Bahwasanya Nabi Musa waktu diangkat menjadi seorang nabi, dia pengembala kambing. Wa bu'itha Daud wa huwa ra'i ghanam. Nabi Daud alaihissalam waktu diutus menjadi seorang nabi, dia pun mengembala kambing. Wa bu'ithu ana wa ana araghanam li ahli. Ya, dan aku pun diutus sebagai seorang nabi dan aku juga mengembalakan kambing. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya kenapa para anbiya, para nabi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalakan kambing? Ya. Dalam satu hadis juga disebutkan dari Jabir bin Abdullah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam najnil kibar. Kami suatu hari bersama Nabi, kami sedang mengambil kayu siwak. Kayu siwak, tahu? Kayu siwak.
Wa inna Rasulullah sallallahu qala, maka Rasulullah berkata, "Alaikum bil aswad minhu." Cari kayu yang batangnya warna hitam. Fa innahu atyabu, itu siwak yang paling bagus. Qalu, maka mereka heran, kok Nabi tahu siwak bagus, siwak kurang bagus? Ini tidak ada yang tahu kecuali penggembala kambing yang pakar dalam hal siwak. Maka mereka bertanya, "Akum tatar al-ghanam?" Apakah Anda pernah menggembalakan kambing? Maka Nabi berkata, "Wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha." Bukankah seluruh nabi pasti penggembala apa? Kambing. Baik, apa hikmahnya ya menggembala kambing? Hikmahnya banyak, disebutkan oleh para ulama. Ibnu Hajar menjelaskan dengan detail, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Di antaranya, ya, menggembalakan kambing itu mengajarkan ketawaduan, sifat tawadhu. Ya. Karena kambing itu, ya, kalau orang menggembalakan kambing, apa yang buat dia sombong? Berbeda dengan kalau orang menggembalakan punya kuda. Kuda itu bisa sarana untuk apa? Pamer. Kuda saya nih. Untuk lomba pacuan kuda. Apa ada lomba pacuan kambing? Kan enggak ada. Jadi kalau kuda bisa sarana untuk sombong, ya, untuk lomba pacuan kuda. Ya, demikian juga onta. Onta juga ada lomba lari onta. Onta bisa dihiasi dan macam-macam. Onta juga bertingkat-tingkat. Kambing enggak. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khail wal ibil." Kesombongan dan bangga diri berada pada tukang pemilik kuda dan onta. Wal faddadin ahli ghadab, dan orang-orang suka teriak-teriak itu mereka, ya, yang tinggal di gurun. Was sakinatu fi ahli al-ghanam, adapun ketenangan berada pada pemilik kambing. Ya. Jadi kambing tidak bisa dibanggakan. Oh, saya punya kambing hebat. Apa kambing hebat? Tinggal disembelih dimakan. Tapi kalau kuda enggak, kuda memang sarana untuk apa? Bangga-bangga. Demikian juga, bahkan orang lebih bisa sombong dengan kudanya daripada mobilnya. Kalau sekarang mobil bisa jadi sarana untuk sombong-sombongan, dan itu terjadi. Kuda pun demikian. Ya. Dia punya anak punya kuda, kuda luar biasa. Kemudian jadi bangga-bangga. Nah, orang yang punya kambing dia tidak akan sombong. Kemudian, ya, kata para ulama juga, kalau kita bergaul dengan sesuatu akan beri pengaruh kepada kita. Nah, kuda itu punya keampuhan juga, kuda mendengus, kemudian menginjak-injak, nendang-nendang, dia punya keampuhan. Kalau kambing miskin, ya. Jadi kalau orang belajar bergaul dengan kambing, lama-lama dia tawadhu seperti kambing, ya. Rendah diri, rendah hati. Jadi punya pengaruh, ya, punya pengaruh, ya. Nah, bergaul dengan apa? Dengan kambing. Kemudian di antara yang paling penting, kenapa para nabi menggembalakan kambing? Karena kambing itu memang susah untuk dijaga. Kambing itu, Time azan dulu, ya, azan dulu. Habis azan kita lanjutkan, karena habis sama saya jalan. Ada rapat, ya. Mau makan malam. Time azan dulu, habis azan kita lanjutin. Ya, maaf, kali ini mungkin nggak ada tanya jawab. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa para nabi seluruhnya, ya, ditakdirkan oleh Allah untuk mengembalakan kambingnya? Di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, karena kambing itu adalah hewan-hewan yang lemah. Perlu perhatian khusus untuk menjaga kambing-kambing tersebut. Datang serigala untuk menyerang, ya, ada hewan-hewan buas ingin makan kambing tersebut, maka ini berat bagi seorang pengembala. Beda dengan kuda, dengan unta tidak perlu. Yang kuda tidak ada yang ganggu, unta juga tidak akan dimakan oleh serigala. Adapun di padang pasir, seperti itu, datang serigala untuk memakan kambing, maka ini butuh perhatian khusus dari pengembala kambing. Kemudian kambing-kambing itu juga susah untuk dikumpulkan. Kambing itu hewan yang susah untuk dikumpulkan. Beda kalau orang gembala bebek, tinggal pegang kepalanya, yang ikut semua di belakang. Kambing enggak.
Ya, dia cepat sekali terpecah, disatukan cepat sekali bercerai-berai. Kemudian belum lagi mengumpulkan, memindahkan dari satu tempat gembalaan ke tempat gembalaan yang lain. Ini nggak gampang. Ini semua melatih seorang nabi untuk bagaimana dia bisa bersiasat dalam menghadapi kambing-kambing tersebut. Kemudian kambing-kambing tersebut juga bermacam-macam. Ada kambing tua, ada kambing muda, ada kambing ngeyel, ada kambing yang nggak ngeyel. Ada kambing keras kepala, ada kambing nakal. Lama manusia juga demikian. Ini semua memberikan pelatihan kepada Nabi SAW dan juga para nabi-nabi yang lain bagaimana bisa menghadapi kambing-kambing tersebut sehingga mereka punya malakah, punya kemampuan di kemudian hari untuk bisa bersiasat dalam mengatur umat mereka. Ini disebut oleh para ulama di antara hikmah kenapa para anbiya seluruhnya menggembalakan kambing. Ini ada hikmah-hikmah lain kita tidak tahu Allah bisawab ya. Tapi sampai di sini saya kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan ya. Sebelum komat, ada yang bertanya? Ustaz, bagaimana kalau masjid sekitar kita kiblatnya kurang tepat, sedikit ke kanan, apa yang harus kami lakukan? Tidak ada masalah. Jadi kiblat itu kalau kita melihat Ka'bah, maka kita harus menghadap Ka'bah. Tapi kalau Ka'bahnya nggak kelihatan, maka yang penting arah Ka'bah, bukan zat Ka'bah. Yang penting arah Ka'bah. Ya. Makanya kalau kita di hadapan di Masjidil Haram, safnya nggak boleh lurus, safnya harus apa? Membulat. Karena semua yang melihat Ka'bah harus menghadap apa? Ka'bah. Tetapi masjid-masjid yang di luar Masjidil Haram safnya lurus, nggak bulat. Paham? Kenapa? Karena mereka tidak melihat Ka'bah. Contoh sederhana di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kalau sudah sholat Id atau sholat Jumat panjang, sholat Id itu safnya bisa sampai mungkin 2 kilo panjang. Sementara panjang Ka'bah paling berapa? Taruhlah 20 meter, mungkin nggak sampai. Ka'bah cuma berapa? Mungkin belasan meter. Belasan meter, yang paling kira-kira taruhlah 30 orang jejer. Baik, yang sekilo ke kanan, sekilo ke kiri menghadap mana? Pasti tidak menghadap Ka'bah. Karena cuma 20 orang, 30 orang yang persis menghadap ke zat Ka'bah. Sementara yang sebelah kanan, sebelah kiri sekilo-sekilo pasti tidak menghadap apa? Ka'bah. Kalau saya bilang, ya mungkin nanti nabrak kuburannya Fir'aun. Nggak usah ngomong seperti itu. Kalau boleh berlebihan ya. Jadi kalau tidak terlihat zat Ka'bah, maka yang penting adalah arah Ka'bah. Meskipun tidak tepat mengenai apa? Mengenai zat Ka'bah. Oleh karenanya kata para ulama, kalau ada miring sedikit tidak ada masalah. Apalagi Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, bainal masyriq wal maghrib kiblah, antara timur dan barat adalah kiblat. Dahulu penduduk kota Madinah kalau sholat menghadap selatan, karena Ka'bah di sebelah selatan. Maka Nabi tidak mengatakan harus tepat. Kata Nabi yang penting antara timur dan barat, yang penting arah selatan. Agak kanan kiri sedikit tidak ada masalah. Jadi kalau ternyata kemiringannya cuma 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat masih dimaafkan. Masih dimaafkan. Tapi kalau sudah 90 derajat memang agak aneh. Kalau 90 derajat ya sudah kayak lain. Tapi kalau cuma miring-miring sedikit 30 derajat nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Kalau imamnya mau meluruskan kita luruskan. Imamnya nggak mau nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi tidak apa kasih masukan ini kayaknya kurang tepat. Ya. Kamu apa namanya programmu yang salah. Kompasnya yang keliru. Jadi ribut akhirnya. Ustaz, apakah betul alasan Abu Jahal tidak beriman karena nasabnya bersaing dengan nasab Rasulullah SAW? Nanti insya Allah, masih jauh ya. Insya Allah akan kita bahas di kemudian hari. Bagaimana derajat hadis yang menyebutkan Nabi SAW datang ke suatu tempat walimah dan mendengar bunyi rebana, lalu Nabi SAW tertidur? Ini disebutkan dalam sebagian riwayat dan diperselisihkan hadisnya. Ada yang menjadikan hadisnya sebagai hujjah, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, disahihkan Al-Hakim, diriwayatkan oleh Istiqmaisah dalam sirahnya. Ya, Al-Hakim mensahihkannya dan disepakati oleh Imam Zahabi, tapi hadis ini dinyatakan nama oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Adapun isi hadisnya saya bacakan. Dia kata Nabi, aku di zaman jahiliyah waktu masih remaja, aku tidak punya berpikiran untuk melakukan perbuatan-perbuatan anak-anak muda kecuali 2 kali. Selama ini saya tidak pernah ingin sesuatu kecuali 2 kali, ingin main-main sama remaja-remaja. Ya, tapi Allah menjaga aku jadi 2 kali tersebut. Suatu malam aku berkata kepada temanku dari Quraisy juga, kami sedang berada di puncak kota Mekah atau di pinggiran kota Mekah, kami sedang menggembalakan kambing-kambing.
Maka aku berkata kepada kawanku, kamu tolong jaga kambing-kambingku, aku ingin begadang sama anak muda di sana. Maka aku pun keluar menuju pusat kota Mekah untuk begadang dengan para pemuda. Tiba-tiba aku mendengar ada suara nyanyian. Sami'tu ginaan, aku mendengar suara nyanyian. Wa sauta dufufin, aku mendengar suara rebana. Wa zamrin, aku mendengar suara seruling. Itu lagi pesta ini. Faqultu ma hadha, ada apa ini? Qalu fulanan tazawwaja fulana. Ternyata mereka sedang walimah. Maka aku pun mendengar nyanyian tersebut. Akhirnya pun aku tertidur. Allah bikin aku tertidur. Dan aku tidak terjaga kecuali terik matahari. Aku terjaga. Akhirnya aku pulang ketemu dengan kawanku. Ngapain semalam? Gak bikin apa-apa, kata Nabi SAW. Ketiduran. Malam kedua pernah terjadi lagi. Aku ingin lagi pergi. Turun sampai di pusat kota Mekah. Aku mendengar nyanyian. Ingin masuk. Tahu-tahu Allah bikin aku tidur. Jadi 2 kali Nabi tidak ikut dalam acara-acara tersebut. Allah jaga. Seandainya Nabi ikut acara-acara tersebut, nanti di kemudian di kemudian hari Nabi bilang musik haram, mereka akan bilang ini dulu joget-joget sama kami. Sekarang bilang musik haram kan. Jadi Allah jaga supaya Nabi tidak dengar apa? Musik-musik. Nabi tidak tidur. Hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, disahihkan oleh Al-Hakim, disebutkan oleh Al-Zahabi, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.